Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Angin pegunungan Alpen yang dingin bergesekan lembut dengan panel kaca tebal restoran Les Sommets, membawa serta aroma pinus dan salju yang jauh. Di dalam, suasana sehangat sampanye yang bergelembung di gelas kristal. Cahaya lampu gantung chandelier perunggu memantul di perak mahal dan linen putih bersih, menerangi pemandangan Danau Jenewa yang berkelip di bawah. Ini adalah pemandangan yang pantas untuk sampul majalah perjalanan mewah, dan bagi Sarah, ini adalah puncak dari apa yang tampak seperti kehidupan sempurna. Dia menatap David, suaminya, yang duduk di seberangnya. David, tinggi, tampan, dengan garis rahang tajam dan mata biru yang selalu tampak menghitung, terlihat luar biasa malam ini. Dia mengenakan tuxedo yang dibuat khusus, dan senyumnya lebar, lebih lebar dari biasanya. Untuk kita, sayang, ujar David, mengangkat gelasnya. Suaranya sedikit serak karena kegembiraan yang tak tertahankan. Untuk kesepakatan besar yang akan mengubah segalanya. Selamat datang di babak berikutnya. Sarah membalas senyumnya, meskipun senyum itu terasa sedikit kaku di bibirnya. Dia mengangkat gelasnya. Bunyi dentin kristal bergema sejenak. Untuk kita, David. Mereka merayakan kemenangan finansial besar David, penandatanganan kontrak minyak yang kabarnya bernilai jutaan. Bagi Sarah, yang baru saja meninggalkan karir hukumnya untuk mendukung ambisi David, malam ini terasa seperti garis finish dari perlombaan yang panjang. Mereka telah memesan suite terbaik di hotel ikonik ini, dan semuanya terasa seperti di film. David mulai bercerita tentang negosiasi yang menegangkan, tentang klien Rusia yang keras kepala, dan tentang bagaimana dia menggunakan semua kecerdasannya untuk memenangkan kontrak tersebut. Sarah mendengarkan, mengangguk pada saat yang tepat, tetapi perhatiannya mulai teralihkan. Malam itu, David terlalu bersinar. Bukan hanya karena sampahnya mahal. Ada getaran listrik di bawah kulitnya, semacam euforia yang terasa sedikit tidak stabil. David adalah seorang pria yang terbiasa menang. Tetapi kemenangan kali ini tampaknya telah mengubahnya menjadi seseorang yang dia tidak kenal sepenuhnya. Saat David berbicara tentang rencana masa depan mereka, rumah di Riviera, jet pribadi, liburan eksotis, matanya bergerak cepat. Bukan ke matanya, tapi ke belakang bahunya, ke arah pintu masuk restoran, dan yang paling mengganggu, ke pergelangan tangannya. Sarah melihat David memeriksa arlojinya, sebuah Patek Philippe yang mahal, dengan interval yang sangat teratur. Setiap 10 menit. Seperti alarm internal. Apakah ada yang salah, David? Sarah bertanya dengan lembut saat pelayan menyajikan hidangan utama mereka. Filet de Boeuf yang dimasak dengan sempurna. Apakah Anda mengharapkan seseorang? David tersentak sedikit. Seolah-olah baru saja kembali dari jauh. Dia tersenyum meyakinkan. Tidak, tentu saja tidak. Sayang, hanya terbiasa dengan jadwal yang ketat. Kau tahu, dengan jet lag dan pertemuan terakhirku di sini. Aku hanya ingin memastikan kita bisa menikmati ini tanpa gangguan. Dia meletakkan arlojinya, tetapi tidak lama kemudian, Sarah melihatnya menggeser ponsel di bawah taplak meja, layarnya berkedip. Dia memperhatikan David memiliki 2 ponsel, satu iPhone yang biasa dia gunakan, dan satu lagi, ponsel lama model bisnis yang dia bersikeras jual 6 bulan lalu. Anehnya, ponsel lama itu ada di saku mantelnya yang tergantung di belakang kursinya. Kenapa dia masih menyimpan ponsel itu jika sudah dijual? Pikiran itu menyelinap masuk, dingin dan tidak menyenangkan, di tengah kehangatan romantis. Saat itu, Sarah mengalihkan pandangannya dari David. Dia menyadari ada pasangan lain di meja bundar kecil di sebelah kanan mereka. Seorang pria paruh baya yang tenang dan, yang menarik perhatian Sarah, seorang wanita tua yang sangat elegan. Wanita tua itu memiliki rambut putih yang disanggul rapi, mengenakan gaun beludru hitam sederhana, tetapi perhiasannya minim dan sangat berkelas, hanya bros permata tunggal dan jam tangan tipis. Matanya, abu-abu kebiruan yang sangat tajam, tidak sibuk dengan percakapan dengan pasangannya. Matanya tampak sibuk mengamati. Dan yang paling aneh, mata wanita tua itu sesekali bertemu dengan mata Sarah. Tatapannya tidak kasar atau ingin tahu,
itu dingin, cerdas, dan yang membuat Sarah tidak nyaman, tampak sangat khawatir. Setiap kali David tertawa keras, mata wanita tua itu akan berpaling dari piringnya, memindai David dengan tatapan yang hampir seperti pemindai, lalu kembali menatap Sarah. Itu bukan tatapan kasual. Itu adalah penilaian yang hati-hati, sebuah perhitungan. Sarah mulai merasa tidak nyaman. Kecurigaannya yang semula halus kini mulai berakar. David terlalu gelisah, dan wanita asing itu terlalu intens. Perayaan sempurna ini terasa seperti pertunjukan yang dipentaskan, dan Sarah tiba-tiba merasa seperti seorang aktris yang lupa dialognya. Saat David mengambil anggur, ia menyenggol sedikit mantelnya di kursi. Sekilas, Sarah melihat ponsel kedua yang disembunyikan itu bergetar. David pura-pura tidak menyadarinya, tetapi tangannya mengepal di sekitar garpu. Dia menghindari pandangan Sarah. Sarah merasakan detak jantungnya meningkat. Ada sesuatu yang sangat salah. David tidak merayakan kesepakatan. Dia sedang menunggu sesuatu. Dan wanita tua itu dia tahu. Saat itulah, telepon David, yang utama, mulai berdering keras di atas meja. Nama kontak tidak ditampilkan. Hanya ada nomor asing. Wajah David langsung pucat pasi. Ekspresi bahagia itu lenyap, digantikan oleh kepanikan yang terbungkus kehati-hatian. Dia meraih telepon itu, melirik Sarah, dan tersenyum paksa. "Maafkan aku, sayang," katanya sambil bangkit dengan tergesa-gesa. "Ini pasti dari kantor pusat. Urusan yang benar-benar mendesak. Aku harus menerima ini." Dia berjalan cepat keluar restoran, ke teras gelap. Punggungnya tegang, dan dia bahkan tidak membawa mantelnya. Dia meninggalkannya, dengan ponsel kedua yang bergetar di dalamnya, tergantung longgar di kursi. Sarah sendirian di meja mewah, anggur merah mahal di depannya. Di seberang meja, wanita tua itu tidak lagi makan. Matanya, abu-abu kebiruan yang kini tampak tajam seperti es, tertuju langsung pada Sarah. Sarah merasakan sentakan bahaya, dingin dan nyata, memenuhi udara. David sudah pergi selama 2 menit. Sarah menatap ponsel kedua yang bergetar lembut di saku mantel. Dan kemudian, dia melihat Lara, wanita tua itu, perlahan membungkuk, berpura-pura mengambil sesuatu dari lantai. Tiba-tiba Sarah merasa seperti semua mata di restoran Le Sommet tertuju padanya, meskipun dia tahu itu tidak benar. Kepergian David yang mendadak terasa terlalu dramatis, terlalu mendesak untuk sekadar urusan kantor pusat. Dia ditinggalkan di tengah kemewahan, dengan setengah gelas anggur dan sepiring makanan yang mendingin. Sensasi yang dia rasakan bukanlah ditinggalkan, melainkan dia dijadikan umpan. Ponsel David yang utama, yang ia tinggalkan di meja, bergetar lagi, menunjukkan nomor yang sama. Itu jelas bukan kantor pusat. Kantor pusat David tidak akan pernah menelepon dari nomor yang diblokir atau asing. David sangat ketat soal prosedur. Sarah merasakan desakan yang kuat untuk mengambil ponsel David yang tersembunyi di dalam mantel. Rasa ingin tahu telah berubah menjadi dorongan untuk bertahan hidup. David telah pergi selama hampir 5 menit, dan dia tidak terlihat di teras kaca. Saat Sarah mulai menggerakkan tangannya ke belakang kursi, mata abu-abu kebiruan dari meja sebelah menangkap gerakannya. Lara, wanita tua yang elegan itu, menatapnya dengan intensitas yang mengejutkan. Tatapan itu terasa seperti peringatan, sebuah isyarat untuk tidak bergerak. Sarah membeku, tangannya hanya beberapa inci dari mantel. Dia membalas tatapan Lara, mencoba menguraikan pesannya. Apakah dia mencoba mengatakan, "Jangan sentuh"? Atau, "Belum waktunya"? Saat itu, David kembali. Dia masuk dengan senyum yang dipaksakan, yang tidak mencapai matanya. Dia tampak lebih tegang daripada sebelumnya, dan ada sedikit keringat di pelipisnya. "Maafkan aku, sayang," katanya. Suaranya sedikit lebih keras dari yang diperlukan, seolah-olah dia berakting untuk pendengar yang tidak terlihat. Krisis yang menjengkelkan. "Salah satu kapal tanker kami mengalami masalah dokumentasi. Aku harus segera mengurusnya." Dia duduk kembali dan meraih gelas anggurnya, meminumnya hingga tandas.
Gerakannya terburu-buru dan tidak sabar. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Sarah, menjaga suaranya tetap ringan, tetapi hatinya berdegap kencang. Dia menyadari dia tidak pernah menyebutkan kapal tanker dalam pembicaraan bisnis mereka. David bergerak di bidang broker dan investasi, bukan logistik pengiriman. Tentu saja baik-baik saja. Aku sudah mengatasinya, jawab David, memaksakan senyum yang terlalu lebar itu. Dia dengan santai meraih mantelnya, seolah-olah untuk memastikan keberadaannya, dan ponsel tersembunyi di dalamnya berhenti bergetar. Aku pikir aku melihat ponselmu yang lama, yang hitam, di saku mantelmu, ujar Sarah, mencoba menguji air. Aku pikir kau sudah menjualnya? Kau bilang itu model usang. David menegang. Hanya sepersekian detik, tetapi Sarah melihat otot di rahangnya menegang. Oh, itu. Dia tertawa pendek, yang terdengar sangat tidak meyakinkan. Itu cadangan darurat, mi amore, untuk panggilan ke luar negeri dengan kartu SIM prabayar. Kau tahu, penghematan biaya. Jangan khawatirkan hal-hal kecil seperti itu. David dengan cepat mengubah topik, mulai berbicara dengan detail yang bersemangat tentang cincin berlian yang akan dia belikan untuknya, dan bagaimana mereka harus segera merencanakan perjalanan ke Karibia. Itu adalah taktik yang familiar, membanjirinya dengan kemewahan untuk meredam pertanyaan. Sarah mencoba tersenyum, tetapi matanya kembali menatap Lara. Wanita tua itu masih menatapnya, tetapi kali ini, tatapannya jauh lebih mendesak. Mata Lara bergerak cepat ke arah David, lalu ke gulungan uang kertas Swiss yang ada di meja pasangan Lara, dan terakhir, ke arah Sarah lagi. Ada campuran peringatan dan instruksi yang tak terucapkan dalam tatapan itu. David, yang terlalu sibuk dengan narasinya sendiri tentang masa depan yang kaya, tidak memperhatikan komunikasi hening di antara kedua wanita itu. Sarah meneguk sedikit anggur, merasa mual. Itu pasti pertanda, bukan? Itu pasti. David berbohong. Dia gelisah. Dia memiliki ponsel tersembunyi. Dan seorang wanita tua yang sangat berkelas mencoba memperingatkannya. Saat pelayan datang untuk membersihkan piring mereka, David mengalihkan pandangannya dari Sarah. David mengeluarkan ponsel utamanya lagi, berpura-pura mengecek email, tetapi dia jelas sedang mengirim pesan teks. Tepat pada saat David benar-benar sibuk dengan layar ponselnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Lara membungkuk, dengan sengaja menjatuhkan serbet kainnya ke lantai, tepat di sebelah sepatu Sarah. Pria yang bersamanya, yang tampak acuh tak acuh sepanjang malam, bahkan tidak menyadarinya. Oh, ya ampun, bisik Lara dengan suara yang sangat rendah, tetapi penuh otoritas. Bisakah Nona yang baik hati membantuku? Pinggangku tidak mengizinkan. Ini adalah isyarat. Sarah tahu ini adalah kesempatan tunggalnya. Sarah tersenyum pada David, senyum yang paling tulus dan paling rileks yang bisa dia paksakan, dan berkata, "Tentu saja, David, aku akan ke kamar mandi sebentar. Minta kopi untukku, ya?" David hanya mengangguk tanpa melihat ke atas. Ibu jarinya sibuk mengetik. Sarah berdiri, melingkari meja, dan berlutut di samping Lara, berpura-pura mengambil serbet yang jatuh itu. Saat jari-jari Sarah menyentuh kain serbet, dia merasakan seikat uang kertas yang tebal dan dilipat rapi didorong ke telapak tangannya. Uang kertas itu halus dan renyah. Di balik lipatan uang tersebut, ada selembar kertas kecil. Wajah Lara hanya berjarak beberapa inci dari telinga Sarah. Lara tidak tersenyum. Matanya gelap dan serius. "Panggil taksi," bisik Lara. Suaranya seperti gerusan es di tengah badai. "Lihat kertas di balik uang itu. Itu nomornya. Segera, cepat keluar lewat jendela kamar mandi. Jangan pernah kembali ke David. Pilih jendela yang paling kecil. Sekarang." Lara bangkit dengan anggun, meraih serbet yang kini dipegang Sarah, dan berbisik lagi. "Demi Tuhan, Nak, dia hanya menunggu sinyal. Pergi." Sarah berdiri tegak. Jantungnya berdebar kencang, menggema di telinganya. Dia merasakan gulungan uang itu membakar telapak tangannya. Dia melipat tangan ke pinggang, menyembunyikan uang itu. Dia menatap David,
yang kini mengangkat kepalanya dan tersenyum, seolah-olah dia telah menyelesaikan tugas yang sulit. "Kopi untukku, sayang," kata Sarah. Suaranya sedikit bergetar. "Tentu," jawab David. Suaranya tenang. "Jangan lama-lama." Sarah berbalik dan berjalan cepat, tetapi dengan langkah yang terkontrol, menuju bagian belakang restoran tempat toilet berada. Dia bisa merasakan tatapan Lara membakar punggungnya, dan dia yakin David tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Namun, di saat itu, sebuah firasat mengerikan menguasainya. "Jika aku kembali ke meja itu, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Sarah mempercepat langkahnya menuju pintu toilet. Denyutan adrenaline mulai memompa di telinga. Gulungan uang kertas Swiss terasa dingin dan berat di tangannya yang terkepal. Dia berusaha keras mempertahankan ekspresi wajah yang tenang, seolah-olah dia hanyalah seorang wanita yang menuju kamar kecil, bukan seseorang yang baru saja menerima perintah aneh untuk melarikan diri melalui jendela. Saat dia melewati koridor marmer yang sunyi menuju kamar kecil wanita, dia menarik napas dalam-dalam. Apakah ini nyata? Seorang wanita tua yang tidak dikenal memberinya uang dan menyuruhnya melarikan diri melalui jendela? Ini terdengar seperti alur cerita thriller murahan, bukan kenyataan di malam perayaan yang seharusnya romantis di puncak pegunungan Swiss. Dia memasuki kamar kecil, menguncinya, dan langsung menuju bilik paling ujung. Di dalam bilik, dia akhirnya bisa bernapas. Sarah mengeluarkan gulungan uang dari genggamannya. Ada setumpuk uang kertas 100 franc Swiss, jumlah yang lumayan. Diikat dengan karet gelang, dan di baliknya, sebuah kertas kecil dilipat menjadi 2. Tangannya gemetar saat dia membukanya. Kertas itu berisi coretan tulisan tangan yang tergesa-gesa. Taxi F. Maya. Code. Sommet. No. 4179XXX2020. Jendela paling kecil. 15 menit. Jangan ragu. Ini bukan lelucon. Ini adalah rencana. Rinci dan mendesak. Pikirannya berpacu. Apa yang David lakukan? Mengapa Lara begitu yakin dia dalam bahaya? Sarah mundur sejenak, menatap bayangannya di cermin di atas wastafel marmer. Gaun sutra hitamnya elegan. Rambutnya ditata sempurna. Dia tampak seperti nyonya rumah yang bahagia dan sukses. Namun, di matanya, ada ketakutan yang mulai muncul. Dia membutuhkan bukti untuk membenarkan tindakan ekstrim ini, untuk membenarkan pengkhianatan terhadap pria yang telah dia nikahi dan cintai selama 5 tahun. David telah meninggalkan mantelnya di kursi. Di dalam mantel itu, ada ponsel kedua, ponsel tua yang katanya sudah dijual. Itu adalah kunci. Sarah mengambil ponselnya sendiri dan dengan tangan yang masih gemetar, dia memanggil nomor taksi F. Maya, menggunakan kode Sommet, seperti yang diinstruksikan. "Halo? F. Maya Taxi." Suara seorang pria beraksen Jerman Swiss yang tenang terdengar. "Code Sommet," bisik Sarah. "Aku butuh penjemputan segera. Di belakang, teras dapur. Aku harus pergi sekarang." "Sudah menunggu, Nyonya," jawab pria itu tanpa pertanyaan. Nada suaranya dingin dan profesional. "Jendela kamar mandi akan membawamu ke teras. Jangan tunda." Panggilan itu terputus. Jantung Sarah berdebar kencang. Itu sudah dikonfirmasi. Lara bukan orang gila. Ini adalah operasi yang direncanakan. Tapi mengapa? Dia kembali ke bilik, mengunci diri lagi, dan memikirkan David. Semua kebohongan kecil, kesepakatan yang terlalu besar, kegelisahan yang aneh, ponsel kedua. David sudah menggunakan Sarah sebagai kedok. Dan sekarang, dia sedang menunggu sinyal. Untuk apa? Sarah menyentuh cincin kawin di jari manis kirinya. Berlian 3 karat yang berkilauan. Itu adalah simbol dari kehidupan yang dia bangun. Kehidupan yang kini runtuh di sekitarnya. Dia tidak bisa membawa cincin ini. Itu terlalu mudah dilacak. Dan itu adalah simbol ikatan yang harus dia putuskan secara definitif. Dengan sedikit kesedihan yang menusuk, Sarah menarik cincin itu dari jarinya. Dia meletakkannya di sudut paling belakang wastafel marmer, di balik tempat sabun. Jika David kembali dan melihat cincin itu, dia akan tahu.
Tahu bahwa Sarah telah membuat pilihan untuk pergi, dan bukan sekadar melarikan diri. Sekarang, jendela. Dia memeriksa kamar mandi. Itu adalah kamar kecil yang elegan, dengan hanya satu jendela kecil, bundar, yang biasanya digunakan untuk ventilasi. Itu terletak tinggi, dekat langit-langit, dan menghadap ke teras dapur yang gelap, tempat sampah dan persediaan makanan disimpan. Jendela itu terlalu kecil untuk orang dewasa. Tapi diinstruksikan, pilih jendela yang paling kecil. Sarah melihat ke sekeliling. Tidak ada kursi atau bangku. Dia harus memanjat. Dia adalah wanita yang kuat dan atletis. Berkat kebiasaan lamanya bersepeda gunung. Dia menyeret tempat sampah stainless steel berat yang tertutup rapat dari sudut, menjadikannya pijakan pertama. Kemudian, dia menahan napas dan menempatkan satu kaki di wastafel marmer. Dia tidak peduli jika dia merusak gaun atau perabotan mewah itu lagi. Mencapai ambang jendela, dia harus berjuang keras. Jendela itu berengsel di samping dan hanya terbuka selebar bahunya. Untungnya, dia cukup ramping. Sarah harus memutar tubuhnya ke samping, melepaskan sepatu haknya dan menjatuhkannya ke lantai kamar mandi dengan bunyi gedebuk pelan. Dia mendorong bagian atas tubuhnya melalui celah sempit, merasakan kain sutra gaun malamnya tersangkut di kait jendela. Sedikit robekan. Tidak peduli. Dia berhasil melewati kepala dan bahunya. Udara malam yang dingin menerpa wajahnya. Dia sekarang setengah di luar, setengah di dalam, berjuang untuk menarik pinggulnya yang sempit melalui celah itu. Dengan dorongan terakhir yang menyakitkan, dia berhasil bebas. Dia mendarat dengan tidak anggun di tumpukan karung goni yang berisi linen kotor di teras dapur yang gelap. Itu adalah pendaratan yang jauh lebih baik daripada beton dingin. Sarah berdiri tegak, merapikan gaunnya yang kusut. Dia sekarang berada di luar, di kegelapan Swiss yang dingin, tepat di bawah lesomet. Jantungnya berdebar-debar karena terkejut. Saat itu, pintu kamar mandi di dalam restoran terbuka. Sarah! Itu suara David. Sedikit keras, sedikit panik. Sayang, kau sudah di sana terlalu lama. Sarah! Suara David terdengar dekat. Dia pasti sudah mulai curiga. Sarah tahu dia harus bergerak. Dia berada di teras servis, penuh dengan tempat sampah industri, tabung gas, dan pintu baja yang mengarah kembali ke dapur. Dia harus mencari taksi. Dia mulai berlari, menyusuri deretan tempat sampah, menuju kegelapan yang lebih pekat di belakang gedung, di mana dia berharap jalan layanan berada. Dia tidak melihat ke belakang, tetapi dia mendengar suara David meninggi. Sarah, keluar! Jangan lakukan ini. Itu bukan lagi suara suami yang khawatir. Itu adalah suara pria yang panik kehilangan sesuatu yang berharga, atau berbahaya. Dia berlari, kaki telanjangnya yang bersentuhan dengan kerikil dingin, menuju janji penyelamat yang tersembunyi di balik sebuah bisikan dan selembar uang. Sarah berlari sekuat tenaga di sepanjang jalur servis yang gelap. Kerikil tajam menusuk telapak kakinya yang telanjang, tetapi rasa sakit itu teredam oleh luapan adrenalin murni. Dia tidak lagi memikirkan gaun sutra mahalnya yang robek atau sepatu haknya yang tertinggal di lantai kamar mandi. Semua yang penting kini hanyalah bergerak menjauh dari suara David. Suara David semakin dekat, bercampur dengan suara lain, langkah kaki yang cepat dan berat. Sarah menyadari David tidak sendirian. Dia telah menunggu seseorang, dan panggilan telepon itu adalah sinyal. Cepat, cari dia di area layanan. Dia tidak mungkin jauh, teriak David. Suaranya dipenuhi amarah yang dingin dan mengejutkan. Sangat berbeda dari David yang selalu tenang dan terkontrol. Sarah menekan dirinya ke bayangan di belakang truk pengiriman makanan yang diparkir, terengah-engah. Di sana, di kegelapan, otaknya mulai bekerja mengatasi kepanikan. Dia membutuhkan penutup. Dia membutuhkan bukti yang dibawa bersamanya. Tiba-tiba, dia teringat mantel David yang masih tergantung di kursi. Di dalamnya ada ponsel kedua. Itu bukan hanya bukti. Itu adalah alat yang bisa menjelaskan semuanya. Membalikan badan sekarang terasa bodoh, tetapi jika dia ingin memahami mengapa dia mempertaruhkan nyawanya di malam yang dingin ini, dia harus mengambil risiko. Sarah menarik napas,
menunggu suara-suara itu menjauh sedikit ke arah teras. Dia berbalik dan menyelinap kembali, menggunakan tempat sampah dan kotak-kotak persediaan sebagai penutup. Dia menemukan celah di antara dua tenda servis dan berhasil mengintip kembali ke restoran. David berdiri di pintu teras, berbicara dengan seorang pria berkepala botak yang mengenakan jaket kulit. Mereka tampak gusar. Cari di seberang sana. Dia tidak mungkin tahu tentang jendela utara. Perintah David, suaranya penuh frustrasi. Ini adalah kesempatannya. Pintu dapur besar terbuka sedikit, memperlihatkan lorong yang remang-remang. Sarah menyelinap masuk. Suara di dalam restoran menenggelamkan langkah kakinya. Dia bergerak cepat dan diam-diam, melewati koki yang sibuk, menuju area tempat barang-barang pribadi staf dan pengunjung disimpan. Mantel David ada di sana, di kursi yang sama. Dengan hati-hati yang ekstrim, Sarah meraih mantel mahal itu. Tangannya menyelam ke saku bagian dalam. Jari-jarinya merasakan bentuk persegi panjang yang familiar dari ponsel lama David. Dia merenggutnya keluar, bersamaan dengan dompet David, hanya untuk membuat semuanya terlihat seperti perampokan atau kebingungan. Dia menyumpal ponsel itu ke balik pakaiannya. Tepat saat dia berbalik untuk lari, dia melihat ke arah meja yang dia tinggalkan. Meja Lara kini kosong. Wanita tua dan rekannya telah pergi. Sarah merasakan gelombang rasa terima kasih yang tak terhingga dan juga ketakutan. Lara telah menyelesaikan misinya dan menghilang, meninggalkan Sarah untuk menghadapi konsekuensinya sendirian. Sarah kembali ke jalur pelarian. Dia berlari lebih cepat sekarang. Dia harus sampai di jalan layanan sebelum David dan anak buahnya menyadari dia telah kembali ke dalam untuk mengambil sesuatu. Akhirnya, dia mencapai ujung jalur servis. Itu mengarah ke jalan beraspal kecil yang terjal, diterangi hanya oleh cahaya bulan dan lampu jalan yang jauh. Di sana, di bawah naungan pohon pinus besar, sebuah taksi tua berwarna kuning hitam yang mencolok sedang menunggu. Mesinnya menyala pelan. Sopirnya, seorang pria parubaya bertubuh besar dengan topi datar, membuka pintu penumpang belakang bahkan sebelum Sarah sampai di sana. "Nyonya," katanya singkat, tanpa ekspresi, tetapi dengan nada mendesak. Sarah melompat masuk. Pintu dibanting tertutup. "Jalan. Sekarang," katanya, hampir kehabisan napas. Taksi itu melesat maju. Saat mereka berbelok di tikungan, Sarah melihat siluet David dan pria botaknya bergegas ke jalan layanan. Mata mereka menyapu kegelapan. Mereka terlambat. Mereka melihat bayangan taksi itu menghilang. Sarah tersandar ke jok kulit yang dingin, membiarkan tubuhnya bergetar. Dia berhasil. Dia selamat dari jebakan David. Tiba-tiba, dia merasakan ponsel kedua David di dalam gaunnya. Dia menariknya keluar. Itu adalah model lama, tidak mencolok, dengan layar yang masih menyala. Dia melihat pesan teks yang baru saja David kirim. Itu dikirim ke kontak yang dinamai dengan nama kode Mamba. Pesan itu berbunyi, "Telah dikonfirmasi. Target tahu terlalu banyak. Lakukan sesuai rencana Alpha. Bersihkan. Aku akan menelepon setelah ini selesai. Pastikan dia menghilang." Mata Sarah melebar. "Bersihkan. Pastikan dia menghilang." Itu bukan krisis kapal tanker. David tidak merencanakan perhiasan. Dia merencanakan kejahatannya sendiri. Dan akhir pekan romantis di Swiss ini adalah jebakan untuk menyingkirkan istrinya setelah kesepakatan besar itu selesai. Sarah hanyalah variabel yang harus dihilangkan. Dia menelusuri pesan-pesan lainnya. Mereka adalah korespondensi yang panjang dan terperinci, menggunakan terminologi bisnis yang rumit sebagai kode untuk kegiatan kriminal, pencucian uang, penjualan aset ilegal, dan yang paling mengejutkan, referensi terselubung tentang ancaman dan kekerasan terhadap saingan. Nama, Mamba, dan Viper muncul berulang kali. David, suaminya, adalah bagian penting dari jaringan kejahatan terorganisir yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang pernah dia bayangkan. Cincin kawin yang dia tinggalkan di wastafel terasa seperti keputusan terbaik yang pernah dia buat. Sarah menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan. Dia tidak hanya melarikan diri dari pernikahannya, dia melarikan diri dari jebakan yang mematikan.
Di kursi depan, pengemudi taksi F. Maya, yang belum berbicara sepatah kata pun sejak mereka mulai bergerak, berbicara, menatap kaca spion. "Nyonya," katanya dengan nada tenang dan tegas. "Aku tahu kau takut. Tapi kau aman sekarang. Kami akan membawamu ke tempat yang aman. Ke tempat Lara." Perjalanan taksi menuruni lereng curam Les Sommets terasa seperti menuruni roller coaster yang gelap. Tetapi bagi Sarah, itu adalah perjalanan teraman yang pernah dia rasakan. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi namun terkendali, menjauh dari cahaya gemerlap hotel yang kini tampak seperti jebakan mematikan yang ditinggalkan. Sopir taksi, yang memperkenalkan dirinya sebagai Hans, tetap fokus pada jalan di depan. Sarah mencoba mengatur napas. Dia meremas ponsel David di tangannya, merasakan panas dingin yang menjalar di punggungnya. Ponsel itu adalah bukti nyata bahwa suaminya bukan sekadar pria ambisius. Dia adalah penjahat berbahaya yang merencanakan kematiannya. "Siapa Lara?" tanya Sarah, suaranya serak. Bagaimana dia tahu? Hans melirik sekilas ke kaca spion. Matanya bertemu dengan mata Sarah. "Nyonya Lara, atau yang kami sebut The Watcher, adalah seseorang yang memiliki mata di mana-mana," jawab Hans. Aksen Swiss Jermannya kental. "Dia memantau beberapa pergerakan di daerah ini, terutama yang melibatkan orang-orang seperti suamimu. Jaringan David, mereka telah diawasi selama berbulan-bulan." Sarah tersentak mendengar nama David yang disebut tanpa gelar formal. Apakah dia seorang polisi? Atau agen rahasia? "Dia lebih dari itu," jawab Hans misterius. "Dia adalah pelindung. Dia tahu kau tidak bersalah, Nyonya. Dia melihat David. Dia melihat cincin kawinmu. Dia mengerti situasinya." Keputusan Sarah untuk meninggalkan cincin kawin di wastafel terasa semakin tepat. Itu adalah tindakan simbolis melepaskan identitasnya sebagai Nyonya David. Identitas yang hampir membunuhnya. Mereka meninggalkan lampu-lampu kota dan melaju ke pedesaan yang lebih gelap. Jalan-jalan sempit berkelok-kelok di antara hutan pinus tebal. Sarah menoleh ke belakang sesekali, takut melihat cahaya mobil mengikuti, tetapi tidak ada. "Apakah David akan menemukan kita?" tanya Sarah. Ketakutan itu nyata dan mencekik. "David akan melacak ponselnya," kata Hans dengan tenang. "Dia akan tahu bahwa ponselnya hilang. Dia mungkin akan berasumsi itu dibuang di sekitar hotel atau dirampok. Yang dia tidak akan tahu adalah bahwa kami membawamu ke tempat yang tidak dapat dilacak olehnya, sebuah cafe house." Sarah menyentuh kakinya yang sakit dan dingin. Gaunnya yang robek di bagian pinggul dan sepatu haknya yang hilang membuatnya terlihat konyol. Tetapi setidaknya dia masih hidup. Setelah sekitar 30 menit, taksi itu meninggalkan jalan utama dan berbelok ke jalur tanah yang berbatu. Mereka melaju perlahan hingga berhenti di depan rumah kayu kecil bergaya chalet yang sederhana, terletak tersembunyi di balik barisan pohon fir yang padat. Tidak ada cahaya, dan tidak ada mobil lain yang terlihat. Hans mematikan mesin. Keheningan malam pegunungan langsung menelan mereka. "Kita sudah sampai. Ini aman, Nyonya," kata Hans sambil keluar dari mobil. Sarah mengikuti, menggigil kedinginan. Udara di sini jauh lebih dingin daripada di puncak gunung. Hans membimbingnya ke pintu belakang yang tersembunyi. Dia mengeluarkan kunci, membuka kunci pintu kayu tebal itu, dan menyalakan lampu kecil di dalam. Chalet itu kecil, tetapi bersih dan hangat, dengan tungku kayu yang sudah menyala. Di atas meja kayu sederhana, ada selimut tebal terlipat, sebotol air, dan, yang melegakan Sarah, satu set pakaian ganti yang diletakkan rapi, kaos hoodie gelap, celana yoga, dan sepasang sandal tebal. "Kau harus ganti baju dan menghangatkan diri," kata Hans. "Ambil ponsel David. Bawa bersamamu." Hans mengambil ponsel utamanya sendiri, meletakkannya di bangku, dan meraih ponsel David. "Aku harus mematikan ini dan menghancurkannya. David hanya perlu melihatnya hilang untuk saat ini. Dia akan melacaknya." Sarah mengangguk, menyadari bahwa setiap menit penting. Dia bergegas ke kamar mandi kecil, menanggalkan gaun sutra yang terasa seperti kostum yang dia kenakan dalam drama buruk, dan mengenakan pakaian hangat yang disediakan. Itu terasa seperti zirah.
Ketika dia keluar, Hans sudah memasukkan ponsel David ke dalam kantong plastik tebal dan membungkusnya dengan lakban perak. Jaringan David adalah orang-orang yang berbahaya, jelas Hans. Malam ini, mereka akan mencari mobil yang mencurigakan di jalan. Mereka akan memeriksa semua daftar penumpang di penerbangan dan kereta. Mereka akan mengasumsikan kau menuju bandara terdekat. Tapi kita di sini, di tengah hutan, kata Sarah, merasa sedikit lebih aman. Tepat. Hans mengangguk. Tidak ada yang akan mencari di sini untuk beberapa jam ke depan. Ada makanan kaleng di lemari. Jangan menyalakan lampu luar. Aku akan pergi sekarang. Tetapi aku akan meninggalkan ponsel ini. Hans menyerahkan ponsel lamanya yang kini dia letakkan di bangku. Ini ponsel prabayar. Tidak dapat dilacak. Aku akan menghubungimu besok pagi melalui ponsel ini. Jika kau membutuhkan sesuatu yang mendesak, kirim pesan dengan kata, Alpha, padaku. Itu kode untuk keadaan darurat. Aku mengerti, kata Sarah, mengambil ponsel itu. Yang paling penting, kata Hans, menatapnya dengan tatapan serius. Kau memiliki bukti kuat di tanganmu, ponsel David. Itu yang dibutuhkan Lara untuk menghentikan mereka. Jaga baik-baik ponsel itu. Jangan biarkan itu jatuh ke tangan siapapun. Kami akan membuat rencana dari sana. Hans mengucapkan selamat malam, dan kemudian dia pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Sarah sendirian. Dia berjalan ke jendela, menarik tirai, dan menatap kegelapan di luar. Angin mulai bertiup kencang. Suaranya terdengar seperti bisikan peringatan yang berkelanjutan. Dia menggigil, bukan lagi karena dingin, tetapi karena kenyataan dari apa yang baru saja dia lakukan, dan dari apa yang telah dia temukan. Dia duduk di meja, membuka hoodie-nya yang tebal, dan meletakkan ponsel David di atas meja. Dia menghidupkannya lagi. Dia perlu membaca lebih banyak, memahami skala pengkhianatan David. Saat dia menelusuri pesan-pesan yang lebih lama, sebuah nama kode muncul berulang kali. Viper. Dan dia menyadari bahwa, kesepakatan besar, David bukanlah tentang minyak, tetapi tentang transfer dana gelap yang sangat besar yang akan membuat mereka kaya, tetapi akan menghancurkan nyawa banyak orang. Dan David telah bersedia mengorbankan Sarah demi menjaga rahasianya. Di tengah keheningan, ponsel yang diberikan Hans berdering sekali. Itu pesan teks. Sarah dengan cepat mengambilnya. Itu dari nomor yang tidak dikenal, tetapi dia tahu siapa itu. Tetaplah di tempat. Sayang, kami mengurus kekacauan yang kau tinggalkan. Ingat, kau adalah kuncinya. Istirahatlah. Lara. Sarah tersenyum tipis, merasakan gelombang kecil harapan. Dia telah diselamatkan oleh seorang wanita tua di sebuah restoran mewah, dan kini, dia adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Sarah menghabiskan sisa malam itu dalam keadaan setengah sadar di cafe house yang dingin namun tenang. Kelelahan fisik dari pelarian yang tiba-tiba bercampur dengan gejolak emosional. Dia tidur sebentar, tetapi setiap kali dia menutup mata, dia melihat wajah David yang dingin dan marah, dan mendengar bisikan mendesak Lara. Pagi tiba, membawa cahaya pegunungan yang jernih, menyaring melalui pepohonan di luar jendela. Sarah bangun, merasa bertekad. Ketakutan telah digantikan oleh kemarahan yang tajam. Dia tidak lagi hanya melarikan diri, dia harus memastikan David membayar atas pengkhianatannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa kembali ponsel David. Sekarang, di bawah sinar matahari pagi, dia bisa menguraikan informasi di dalamnya dengan lebih tenang. Dia menemukan serangkaian email terenkripsi yang dikirim melalui platform tersembunyi. Bahasa yang digunakan penuh dengan istilah finansial yang kabur, restrukturisasi aset, penempatan dana, likuidasi portofolio, tetapi di bawahnya tersirat makna kriminal yang mengerikan. Proyek David, yang dia klaim sebagai kesepakatan minyak, sebenarnya adalah skema pencucian uang besar-besaran untuk sindikat yang sangat kuat, mungkin internasional. Dia menemukan tanggal dan waktu spesifik untuk transfer dana besar yang akan datang. Malam ini, tengah malam. Penangkapan David di restoran akan menjadi pembukaan. Tetapi operasi sebenarnya adalah transfer tersebut.
Sarah menyadari pentingnya waktu. Jika dia dan Lara tidak bertindak cepat, miliaran uang haram akan menghilang ke jaringan rekening luar negeri yang tidak dapat disentuh. Saat Sarah menyelesaikan sarapannya yang terdiri dari roti kering dan kopi instan, ponsel prabayar Hans berdering. Itu adalah Hans. "Selamat pagi, Nyonya. Apakah semuanya baik-baik saja?" "Baik, terima kasih pada Anda dan Lara," jawab Sarah. "Aku menemukan sesuatu. David akan melakukan transfer besar malam ini. Itu harus dihentikan." "Aku sudah menduga itu," kata Hans. David kembali ke hotel, berpura-pura bahwa kau meninggalkannya dalam kemarahan. Dia sangat pandai berakting. Dia melaporkan ponselnya hilang, tetapi dia terlalu berhati-hati. Kami tahu dia tidak percaya itu hilang begitu saja. Dia pasti sudah mengaktifkan tim pencari pribadinya. "Kapan aku bisa bertemu Lara?" tanya Sarah, tidak sabar. "Sore ini. Kami akan menjemputmu. Bersiaplah. Hanya bawa ponsel David. Tidak ada yang lain. Kami akan memastikan David berpikir kau masih berada di kota." Sekitar pukul 15 sore, Hans kembali. Kali ini, dia mengemudi mobil van kargo biasa, tanpa tanda taksi. Dia berhati-hati dan sangat teliti dalam memeriksa area sekitar chalet sebelum Sarah diizinkan masuk. "Kita tidak mengambil risiko," kata Hans. "Organisasi David tidak main-main. Mereka akan mencari dengan agresif." Perjalanan itu sunyi dan panjang, melalui jalan-jalan kecil dan tersembunyi. Setelah 1 jam berkendara, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tidak mencolok di daerah industri pinggiran kota. Itu tampak seperti gudang yang ditinggalkan. Di dalam, gudang itu gelap dan dingin. Hanya ada satu meja sederhana yang diterangi oleh lampu meja tunggal. Di samping meja, berdiri Lara, tidak lagi mengenakan gaun bludru. Dia mengenakan celana panjang tweed yang elegan, kemeja putih yang disetrika dengan rapi, dan rompi kulit. Dia tampak seperti seorang profesor yang tegas, atau mungkin seorang komandan. "Nyonya Sarah," sapa Lara. Suaranya dalam dan berwibawa. Dia tidak tersenyum, tetapi ada sedikit kehangatan di matanya. "Selamat datang di kehidupan nyata." Sarah merasa lega yang luar biasa. Dia berjalan ke Lara. "Terima kasih. Anda menyelamatkan hidupku." "Aku menyelamatkan aset berharga," koreksi Lara dengan nada datar. "David merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mencuri uang. Dia membantu menstabilkan sindikat yang telah kami lacak selama 2 tahun. Mereka telah membunuh orang. Sekarang, kita perlu menjatuhkan mereka. Berikan padaku." Sarah menyerahkan ponsel David yang dilakban itu. Lara dengan hati-hati melepaskan lakban dan memeriksa ponsel itu. Ekspresinya mengeras saat dia menelusuri pesan, "Mamba," dan "Viper." "Tepat seperti yang kuduga," kata Lara. "Kau tidak ditinggalkan, Sarah. Kau akan dibunuh, dipastikan menghilang. Malam romantis itu hanyalah panggung terakhir." Lara menjelaskan jaringannya. Dia dulunya adalah Kepala Badan Keamanan Federal Swiss, sekarang pensiun tetapi menjalankan operasi swasta yang didedikasikan untuk menjatuhkan jaringan kejahatan yang melintasi perbatasan, jaringan yang David bantu biayai dan kelola. David telah menggunakan semua koneksi dan informasimu sebagai istrinya. Dia tahu tentang keahlianmu dalam hukum, tentang detail rekening keluargamu, dan dia menggunakan pernikahan kalian sebagai penutup sempurna. Kau adalah mata uang yang harus dihabiskan. "Tapi mengapa dia tidak langsung membunuhku?" tanya Sarah, suaranya bergetar. "Karena dia membutuhkanmu malam itu," jelas Lara. "Kehadiranmu di Les Sommets memberinya alibi yang sempurna dan rasa aman bagi Mamba dan Viper, bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Begitu dia menerima panggilan darurat itu, dia tahu dia memiliki waktu singkat untuk menyelesaikan semuanya, dan dia tidak membutuhkanmu lagi. Dia akan mengirimmu kembali ke kamar hotel, dan di sanalah penghilangan akan terjadi." Lara berbalik ke meja, di mana peta digital besar Swiss dan Italia diproyeksikan. "David mungkin mengira kau mencampakkannya dan melarikan diri ke bandara.
Dia akan membuang waktu berharga untuk mencari jejakmu di jalur konvensional. Tapi kita punya kartu as. Ponsel ini. Lara menunjuk ke layar. Transfer malam ini akan dilakukan dari sebuah villa terpencil di dekat Danau Como, Italia. David harus berada di sana. Dia meninggalkan ponsel ini karena dia tahu dia tidak bisa membawanya ke dalam pertemuan. Dia akan menggunakan jalur aman lainnya. Lara menatap Sarah. Ini adalah rencana kita. Kau memiliki keahlian hukum dan kau mengenal suamimu. Kami membutuhkanmu untuk memecahkan beberapa kode terakhir ini. Kami akan menggunakan informasimu untuk menghentikan transfer dana. Kau akan menjadi pahlawan yang tidak terlihat. Sarah merasa darahnya mendidih, bukan lagi karena ketakutan, tetapi karena tujuan. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Sarah, matanya tajam dan fokus. Lara tersenyum, senyum pertama yang pernah dilihat Sarah. Itu tidak meyakinkan, tetapi penuh janji. Kita akan mengirim pesan ke David. Sebuah umpan, untuk menariknya kembali ke Swiss. Dan kemudian, kita akan menyambutnya. Di dalam gudang yang dingin, suasana berubah menjadi markas operasi yang fokus dan terorganisir. Sarah, yang beberapa jam lalu hanyalah seorang turis kaya yang ketakutan, kini duduk di depan meja, bergabung dengan Lara dan Hans, menganalisis data. Lara mengeluarkan peralatan canggih, sebuah perangkat yang mampu membaca data dari ponsel David tanpa meninggalkan jejak digital yang terdeteksi. Lara sendiri bergerak dengan efisiensi yang luar biasa. Dia bukan hanya pensiunan agen, dia adalah seorang ahli strategi yang dingin dan pragmatis. Jaringan ini disebut Hydra, jelas Lara, menunjuk ke diagram alir yang muncul di layar proyektor. Seperti monster mitologi, memotong satu kepala hanya akan membuat dua kepala lain tumbuh. David adalah salah satu lehernya, finansial dan logistik. Mamba dan Viper adalah kekuatan fisiknya. Hans, yang ternyata adalah mantan spesialis komunikasi di bawah Lara, menyajikan laporan intelijen terbaru. David saat ini berada di Como. Dia tahu kau menghilang, dan dia panik. Dia telah mengirim pesan ke semua kontak kuncinya bahwa terjadi pelanggaran keamanan internal, dan bahwa operasi transfer harus dipercepat. Dia tidak bisa melacak ponsel ini, tetapi dia tahu apa yang ada di dalamnya. Dan dia tahu aku membawanya. Timpal Sarah. Dia pasti mengira aku menyembunyikannya. Tepat, kata Lara. Itu membuat kita memiliki sedikit keuntungan. Dia harus berasumsi kau masih di Swiss, atau setidaknya dalam jangkauan. Sarah mulai memecahkan teka-teki finansial dalam pesan David. Sebagai seorang mantan pengacara perusahaan, dia familiar dengan bahasa kode yang digunakan untuk menutupi transfer gelap. Dia menemukan serangkaian angka dan tanggal yang, ketika disandingkan dengan catatan kalender David, mengungkapkan alamat IP dan kata sandi sementara untuk akses ke terminal transfer dana di Como. Aku menemukannya, kata Sarah. Ini adalah kode akses master untuk memulai proses pencucian uang. Ini harus digunakan dari lokasi tertentu di Como, tapi hanya memiliki jendela waktu yang singkat sebelum sistem keamanan memblokirnya. Lara dan Hans bertukar pandang. Luar biasa, Sarah, kata Lara. Kau benar-benar aset. Sekarang, kita harus membawanya pulang, ujar Sarah. Nada suaranya berubah menjadi baja yang dingin. Dia harus kembali ke Swiss, ke tempat yang kita pilih. Dia harus merasa aman, tetapi juga terdesak. Kita akan membuat dia berpikir kita memberinya tawaran, kata Lara, menyambar ponsel David. Dia adalah seorang pria yang mencintai negosiasi, bahkan saat dia dalam kesulitan. Kita akan mengiriminya umpan. Lara menyusun pesan ke David, yang akan dikirim melalui nomor yang aman, bukan ponsel David sendiri. Aku tahu segalanya. Ponsel ada padaku. Transfer malam ini di Como. Aku akan menukar semua informasi ini untuk hidupku. Kita bertemu di Hotel des Alpes. Sendirian. Tengah malam. Hotel des Alpes. Tanya Sarah. Itu hotel yang sangat terpencil, sekitar 1 jam dari sini. Itu tempat yang sempurna, jawab Lara. Terpencil, dengan beberapa jalan masuk,
Dan kami memiliki mata di sana. Ini memberi kita waktu dan kontrol. Dia tidak akan membawa Mamba dan Viper ke sana, karena dia akan berpikir itu adalah negosiasi rahasia, yang ingin dia kuasai sendiri. Bagaimana jika dia mengirim anak buahnya lebih dulu? Tanya Sarah. Dia akan melakukannya, jawab Hans. Tetapi dia juga akan menempatkan dirinya dalam posisi yang dia yakini paling unggul. Dia adalah seorang narsisis. Sarah. Dia akan berpikir dia bisa memanipulasimu kembali, mengambil ponsel itu, dan kemudian menghilangkan kamu di tempat yang lebih terpencil. Lara mengirim pesan itu. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu. Ketegangan di gudang terasa mencekik. Sarah, meskipun lelah, menolak untuk beristirahat. Dia mengambil peta fisik wilayah itu, mempelajari medan di sekitar Hotel des Alpes. Dia mencari setiap potensi jalur pelarian dan titik buta. Setelah 2 jam hening yang panjang, ponsel Lara berdering. Kontak David. Lara mengaktifkan speaker dan menjawab. Halo. Suara David terdengar tegang, penuh ancaman yang tersembunyi. Aku tahu kau sudah lama menunggu panggilan ini. Jawab Lara dengan suara yang diubah, dalam dan samar-samar. Dia berpura-pura menjadi perantara yang disewa Sarah. Di mana istriku? Apa yang dia inginkan? Dia membuat kesalahan besar. Geram David. Istrimu ingin hidupnya kembali. Dan kau ingin transfer malam ini berjalan lancar. Dia memiliki kunci akses dan semua detail jaringanmu. Dia akan menukar informasi itu untuk jaminan bahwa kau akan menceraikannya dan meninggalkannya sendirian selamanya. Atau, semuanya akan dikirim ke Federal Swiss. Kata Lara dengan nada dingin. Ada keheningan yang lama. David sedang menghitung. Hotel des Alpes. Tengah malam, kata David. Suaranya kini tenang, namun mematikan. Dia harus sendirian. Jika ada polisi atau orang lain, aku akan mempublikasikan data yang akan menghancurkan karir semua orang yang dia kenal. Termasuk data kalian. Hanya dia. Tengah malam, tegas Lara, dan memutuskan panggilan. Lara menatap Sarah. Dia menerima umpan itu. Dia yakin dia bisa mengalahkanmu secara mental. Sekarang, kita harus memastikan dia berpikir dia telah berhasil. Sarah merasakan gelombang tekad. Dia tidak lagi takut pada David. Dia sekarang melihat David sebagai target, dan dirinya sebagai bagian penting dari rencana yang akan menjatuhkan Hydra. Kita perlu membuat rencana yang sangat mendetail. David harus ditangkap tanpa ada peluang untuk kabur atau melawan, ujar Sarah. Lara tersenyum. Tentu saja. Tapi kau tidak akan ikut. Itu terlalu berbahaya. Aku harus ikut, balas Sarah tegas. Aku yang dia kenal. Aku yang dia hianati. Dan aku yang dia anggap lemah. Kita akan menggunakannya sebagai senjata. Keputusan Sarah untuk berpartisipasi dalam penangkapan David memicu perdebatan sengit di gudang. Hans sangat menentang. Ini bunuh diri, Sarah, kata Hans. Tangannya memukul meja. David tidak akan ragu untuk membunuhmu begitu dia yakin dia mendapatkan kembali ponsel itu. Dia telah merencanakannya sekali. Dia akan melakukannya lagi. Justru itu kuncinya, balas Sarah, berdiri tegak di hadapan mereka. Dia tidak akan menyangka aku berada dalam kontrol. Dia akan meremehkanku. David selalu meremehkan apa yang dia anggap lemah. Aku harus ada di sana untuk menyelesaikan akting ini. Jika orang lain yang membawa ponsel itu, dia akan curiga dan mungkin membatalkan kesepakatan, atau kabur sebelum kita bisa menangkapnya. Lara mengamati Sarah dengan tatapan tajam. Dia melihat bukan hanya seorang wanita yang membalas dendam, tetapi seorang wanita dengan insting bertahan hidup dan kecerdasan analitis yang diperlukan. Baiklah, putus Lara akhirnya. Tapi kita akan melakukannya dengan cara kita. Kau akan menjadi umpan yang bergerak. Sarah, bukan target diam. Hans akan memimpin tim penyergapan. Dan aku akan mengendalikan operasi dari jarak dekat. Kau harus mengikuti setiap instruksi yang kami berikan melalui ERPH ini. Tanpa mempertanyakan. Hidupmu bergantung padanya. Sarah mengangguk.
Hans memberinya earpiece nirkabel kecil dan perangkat pelacak seukuran kancing yang dijahit ke dalam saku hoodie-nya. Kita akan tiba di Hotel Des Alpes 30 menit lebih awal. Jelas Lara, menunjuk ke peta di layar. Hotel itu berhantu, jarang dikunjungi, dan ideal untuk penyergapan. David akan ingin bertemu di lounge tergelap di lantai dasar, yang berdekatan dengan pintu keluar. Dia akan merencanakan pelarian cepatnya. Lara menjelaskan rencana penangkapan yang melibatkan tim kecil polisi rahasia Swiss yang dia panggil menggunakan kontak lamanya. Tim akan menyamar sebagai staf hotel dan turis yang kebetulan ada di sekitar lobi. Siap bertindak begitu David mencoba mengambil ponsel itu. Rencana David. Sementara itu, Hans menyampaikan intelijen tentang pergerakan David. David meninggalkan Como 30 menit setelah menerima pesanmu. Dia mengemudi sendiri. Tetapi kami tahu dia tidak pergi ke Des Alpes sendirian. Mamba dan Viper, 2 orang terberatnya, sedang mengekorinya di mobil terpisah. Mereka akan memantau area itu dari jauh, menunggu sinyal dari David untuk membersihkan kekacauan. Dia berencana untuk negosiasi denganku, mengambil ponselnya, dan kemudian memberi sinyal kepada anak buahnya. Simpul Sarah. Tepat, kata Hans. Jadi, kita harus bergerak lebih cepat daripada sinyalnya. Persiapan Sarah. Saat matahari terbenam, Sarah mulai bersiap. Dia mencatat semua detail kritis dari ponsel David, nama rekening, kata sandi cadangan, dan tanggal kunci. Dia harus siap merusak narasi David tentang dirinya. Saat kau berhadapan dengannya, ingatlah, David akan mencoba memanipulasimu. Dia akan menggunakan kasih sayang palsu, ancaman, bahkan mungkin air mata. Jangan biarkan dia membuatmu goyah. Fokus pada ponselnya. Begitu dia menyentuh ponsel itu adalah sinyal bagi Hans. Instruksi Lara. Pukul 22.30. Sarah, didampingi Hans, melakukan perjalanan ke Des Alpes. Hotel itu memang menyeramkan. Sebuah bangunan megah dari abad ke-19 yang tampak setengah ditinggalkan, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi di tengah kabut yang merayap. Hans memarkir mobilnya di posisi strategis. Sarah, mengenakan hoodie gelap dan celana yoga, terlihat sangat berbeda dari wanita glamor yang tersenyum di Les Sommets. Sarah memasuki lobi, yang remang-remang dan hampir kosong. Bau apak dan kayu tua tercium di udara. Hanya ada beberapa staf yang tampak lesu di meja resepsionis dan 1 atau 2 orang yang duduk di kursi berlengan kulit yang gelap. Tim Lara. Dia berjalan ke lounge, memilih meja kecil di sudut tergelap, dekat jendela yang menghadap ke jalan masuk. Dia meletakkan ponsel David yang dilakban itu di atas meja. Itu adalah umpan. Aku di posisi, bisik Sarah melalui earpiece. Lampu sangat redup di lobi. Diterima, Sarah. Suara Lara terdengar jelas di telinganya. Tim sudah di posisi. Mamba dan Viper baru saja memarkir mobil mereka di atas bukit. 1 kilometer dari sini. Mereka menunggu. Ketegangan mencekik. Sarah memesan teh, tangannya memegang cangkir yang hangat, berusaha terlihat seperti sedang menunggu janji biasa, bukan penyergapan mematikan. Pukul 23.50. Sebuah mobil sport hitam mewah memasuki jalan masuk. Itu David. Jantung Sarah berdebar kencang, tetapi dia menjaga napasnya stabil. David keluar dari mobil, mengenakan jas mahal yang sama dengan yang dia kenakan semalam. Dia tampak tegang, matanya memindai kegelapan, mencari jejak bahaya. Dia memasuki lobi dan matanya langsung tertuju pada Sarah di sudut gelap. Ponsel di meja itu bersinar di bawah cahaya redup, seolah-olah memanggilnya. David berjalan perlahan ke meja. Ekspresinya adalah perpaduan antara kemarahan, lega, dan kekejaman yang baru dan mengerikan. Sarah, katanya, suaranya rendah dan mengancam. Kau membuat kesalahan besar. Tapi baguslah kau pintar dan membawa hadiahku kembali. Aku tidak membuat kesalahan, David, balas Sarah. Suaranya tenang dan mantap, mengejutkan dirinya sendiri. Aku baru saja bangun. David melangkah maju, tangannya perlahan terulur ke arah ponsel di meja. Puncak konfrontasi sudah dekat. Hans, bersiaplah.
bisik Lara melalui earpiece Sarah. Dia akan mengambilnya. Tepat saat tangannya menyentuh ponsel. David berdiri di depan meja, tubuhnya condong ke depan. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Sarah. Aura arogansi dan bahaya memancar darinya. Dia tidak lagi berusaha terlihat seperti suami yang perhatian. Dia adalah seekor predator yang mengintai mangsanya. Kau pikir kau bisa mengancamku, Sarah? Bisik David, senyumnya dingin. Setelah semua yang kuberikan padamu, malam romantis ini, cincin itu, masa depan kita. Sarah menatap matanya, menjaga ketenangan yang dipaksakan. Malam romantis yang kau rencanakan untuk menghilangkan aku? Cincin yang aku tinggalkan di wastafel? Dan masa depan kita adalah kehidupan yang dibangun di atas pencucian uang dan pembunuhan. Aku sudah membaca ponsel itu, David. Wajah David seketika menjadi batu. Kilatan amarah yang nyaris tak terkendali melintas di matanya. Sebelum ia menariknya kembali di bawah kendali yang kuat. Kau tidak mengerti apa yang kau lihat, katanya, merendahkan suaranya, mencoba memanipulasi. Itu adalah data bisnis yang sensitif. Sarah, aku melindungi kita. Melindungi kekayaan kita dari para perampok. Kau tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Aku tahu, David, potong Sarah tajam. Aku tahu bahwa Mamba bukanlah kode bank, tetapi pembunuh bayaran. Aku tahu bahwa Alpha adalah perintah untuk menghilang, dan bahwa transfer malam ini bukanlah tentang minyak, tetapi tentang mengamankan dana untuk Hydra. Aku bukan lagi pengacara perusahaan yang naif. Aku adalah orang yang hampir kau bunuh. Kata-kata itu menghantam David seperti pukulan. Dia terkejut karena Sarah begitu mengetahui detailnya. Ponsel itu, kata David, mengalihkan pandangannya ke umpan di atas meja. Serahkan padaku, Sarah. Aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Cek kosong. Kau bisa menghilang, mendapatkan kehidupan yang kau inginkan. Kita bisa menyelesaikan ini secara damai, seperti dua orang dewasa yang rasional. Hans, bersiaplah, bisik Sarah, mengulang instruksi Lara melalui earpiece yang tak terlihat. Kesepakatanku tetap, kata Sarah, dengan suara yang tegas. Aku menyerahkan ponsel, kau menyerahkan diri ke polisi, dan kau menceraikanku. David mendengus, tawa yang kejam. Tentu saja, sayang. Apapun yang membuatmu tidur nyenyak, aku akan mengambilnya sekarang. David mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang panjang dan elegan bergerak seperti cakar ke arah ponsel David yang tergeletak di antara mereka. Dia tidak peduli dengan Sarah. Dia hanya peduli dengan bukti yang mengancam kekaisarannya. Tepat saat ujung jarinya menyentuh permukaan plastik yang dilakban itu, Sarah bergerak. Dia tidak melawan. Dia tidak berteriak. Dia menjalankan rencana yang sudah dilatih dengan Lara. Hans! Sekarang! Teriak Sarah melalui earpiece. Kalimat ini adalah sinyal sebenarnya bagi tim penyergapan, bukan hanya sentuhan David pada ponsel. Pada saat yang sama, David mengambil ponsel itu. Bodoh! Teriak David. Ekspresi lega yang kejam membanjiri wajahnya. Dia sudah menang. Namun, sebelum dia bisa menyimpan ponsel itu ke sakunya, cahaya di lobi tiba-tiba menyala terang. Tim, staf hotel, dan turis yang menyamar sebagai tim Lara bergerak dengan kecepatan kilat. Polisi Federal Swiss. Jangan bergerak. David tersentak. Dia melihat sekeliling dengan panik. Dari belakang konter resepsionis, dari balik sofa, muncul 4 agen bersenjata lengkap, mengenakan rompi dengan tulisan Polizei Swiss. David, meskipun terkejut, bereaksi secara naluriah. Dia menjatuhkan ponsel itu dan berbalik untuk lari, menuju jendela yang dia rencanakan untuk melarikan diri. Viper! Mamba! Sekarang! Teriak David, mencoba memberi sinyal kepada anak buahnya di luar. Tetapi tim Lara sudah siap. Terlambat, David. Suara Lara terdengar keras dari pengeras suara portabel di meja resepsionis. Jaringan sinyal di area ini telah diblokir. Mamba dan Viper sudah kami amankan 10 menit yang lalu. Kami sudah mengawasi mereka sejak mereka tiba.
Kata-kata Lara menghancurkan benteng kepercayaan diri David. Wajahnya pucat pasi. Dia membalikkan badan, melihat Sarah yang masih duduk tenang di mejanya. Kau yang melakukan ini? Tanya David, tidak percaya. Kau mengkhianatiku. Aku tidak mengkhianatimu, David, kata Sarah. Suaranya dipenuhi otoritas baru. Kau yang mengkhianati dirimu sendiri. Ponsel ini memiliki akses master ke transfer dana Como. Begitu kau tertangkap, itu akan otomatis ditransfer ke rekening yang disita oleh Federal Swiss. Selamat, David. Kau baru saja mencuci uang untuk pemerintah. Pengakuan itu benar-benar menghancurkannya. David menerjang ke arah Sarah. Matanya merah. Kau jalang. Aku akan. Dia tidak sempat menyelesaikannya. Hans, yang menyamar sebagai penjaga keamanan hotel, menerjang dari balik pilar dan menjatuhkan David ke lantai marmer yang dingin. Dalam hitungan detik, David diborgol. Perlawanannya keras tetapi sia-sia. Saat David diseret keluar, wajahnya dipenuhi kekalahan dan kebencian. Dia menatap Sarah untuk terakhir kalinya. Kau akan menyesali ini, teriaknya. Mereka akan menemukanmu. Hydra tidak pernah melupakan. Sarah hanya menatapnya, tanpa ekspresi. David yang ia cintai sudah lama menghilang. Ini hanyalah cangkang kosong seorang penjahat. Setelah David dan timnya diangkut, Lara mendekati Sarah. Dia mengenakan jas hujan panjang. Wajahnya tenang. Itu bagus sekali, Sarah, kata Lara, menyerahkan sebuah mantel tebal ke Sarah. Kau berhasil mempertahankan cerita itu sampai akhir. Sarah tersenyum lemah. Akhirnya membiarkan kelegaan membanjirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Sudah berakhir. Untuk David, ya. Untuk Hydra, baru saja dimulai. Sekarang, kita harus memastikan kau aman dari teman-teman David yang tersisa. Kau telah membuat musuh yang kuat. Lara mengambil ponsel David, yang jatuh dan kini tergeletak di lantai, lalu melirik ke arah Hans. Kita sudah mendapatkan buktinya. Sekarang, saatnya dia mendapatkan kehidupan baru. Setelah penangkapan dramatis David, malam itu terasa seperti kabut bagi Sarah. Dia menghabiskan beberapa jam berikutnya di kantor keamanan Lara yang tersembunyi, memberikan kesaksian terperinci kepada otoritas Swiss. Bukti dari ponsel David tidak hanya mengikat David pada jaringan pencucian uang, tetapi juga memberikan pemerintah Swiss dan badan-badan internasional informasi yang diperlukan untuk melumpuhkan operasi inti Hydra yang berbasis di Eropa. David segera didakwa dengan berbagai tuduhan, dan berkat bukti yang tak terbantahkan, terutama pesan-pesan yang dia kirim, peluangnya untuk dibebaskan sangat tipis. Kasus ini menjadi berita utama, tetapi Sarah berhasil menjaga anonimitasnya berkat perlindungan ketat dari Lara dan kerjasama dengan otoritas federal. Dampak emosionalnya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Sarah kehilangan suaminya, pernikahannya, dan kehidupan mewahnya, tetapi dia mendapatkan kembali hidup dan kebebasannya. Rasa sedih atas pengkhianatan bercampur dengan rasa bangga karena telah bertindak dengan cepat dan berani. Keesokan paginya, Sarah bertemu Lara di lokasi netral, sebuah kafe kecil yang ramai di Zurich. David akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara federal. Sarah, kata Lara, menyeruput kopi espressonya. Hydra terluka parah. Tanpa jalur pendanaan dan logistik David, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dan aku? Tanya Sarah, memegang segelas teh panas. Aku kehilangan segalanya. Rumah, rekening bank, namaku. Kau mendapatkan hal yang jauh lebih berharga. Kesempatan kedua dan kebebasanmu, balas Lara. Kau sekarang menjadi saksi kunci yang dilindungi. David tidak akan pernah berhenti mencarimu. Dia akan mengirim anak buahnya. Kau tidak bisa kembali ke Amerika Serikat sebagai Sarah Anderson. Lara mendorong amplop tebal di atas meja. Di dalamnya terdapat paspor baru, identitas baru, dan rekening bank kecil yang sudah diisi, dana awal dari dana darurat Lara. Nama barumu adalah Amelia Dubois. Kau berasal dari Kanada, seorang janda yang ingin memulai hidup baru di Eropa.
Kami telah menyiapkan apartemen kecil untukmu di Lausanne, di mana kau bisa memulai dari awal. Kami juga sudah menyiapkan posisi sebagai konsultan hukum di sebuah firma kecil yang disaring oleh kami. Kau bisa menggunakan keahlianmu, tetapi tetap berada di bawah radar. Sarah mengambil paspor itu. Dia melihat foto dirinya yang baru. Wajah yang sama, tetapi dengan tatapan yang jauh lebih kuat dan lebih waspada. Ini banyak sekali, kata Sarah, merasa terharu. Kau pantas mendapatkannya. Kau mempertaruhkan segalanya untuk melakukan hal yang benar, kata Lara. Peran kami sudah selesai. Kami akan selalu memiliki mata pada Amelia Dubois, untuk memastikan tidak ada ekor yang mengikutimu. Tapi kau harus menjalani kehidupan ini sendiri. Terima kasih, Lara, untuk semuanya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas Anda, kata Sarah. Lara tersenyum, senyum yang kali ini hangat dan tulus. Balaslah dengan hidup yang baik dan jujur, Amelia, dan percayalah pada instingmu. Ingat bisikan di restoran itu. Bisikan itu menyelamatkanmu. Sekarang, dengarkan bisikan yang memberimu kehidupan baru. 2 bulan kemudian, Amelia Dubois duduk di balkon apartemennya di Lausanne, menghadap danau. Kota itu tenang, sejuk, dan jauh dari hiruk-pikuk kebohongan di masa lalunya. Dia bekerja di firma hukum, menggunakan otaknya untuk pekerjaan yang sah dan etis. Dia telah menjual perhiasan yang tersisa dan menggunakan uang tunai itu untuk mendekorasi ulang apartemen kecilnya, membuatnya menjadi miliknya sendiri. Dia tidak lagi takut pada telepon yang berdering atau pintu yang berderit. David sudah lama menjadi masa lalu yang dingin dan tertutup. Suatu sore, saat ia berjalan pulang dari kantor, Amelia berhenti di sebuah toko alat tulis. Dia membeli kartu pos. Kartu pos itu bergambar pemandangan Danau Jenewa, tepatnya dari sudut yang mirip dengan pemandangan dari restoran Les Sommets. Amelia menulis di bagian belakang kartu itu, dengan tulisan tangan yang indah dan rapi. Bisikanmu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi juga memberi aku kehidupan baru. Pemandangannya jauh lebih indah dari sudut pandang ini. Terima kasih, The Watcher. Amelia. Dia memasukkan kartu pos itu ke dalam amplop dan mengirimkannya ke kantor pos. Dialamatkan ke kotak po-box rahasia yang diberikan Lara sebelum mereka berpisah. Tidak ada alamat kembali. Saat dia berjalan menjauh dari kotak surat, Amelia tidak melihat ke belakang. Dia tidak lagi Sarah, wanita yang harus dibunuh. Dia adalah Amelia, wanita yang bertahan hidup. Dia telah meninggalkan malam romantis yang palsu itu, dan kini, dengan keberanian dan kewaspadaan baru, dia berjalan menuju masa depannya sendiri.